Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mengenalkan nama saya Dafaren Hudaya dengan NPM 230621911 dari kelas metode numerik 1. Kali ini saya ingin membagikan experience saya atau pengalaman saya learning numerical methods with AI. Itu starting oke pertama. Oke, pertama starting off with yang paling utama itu adalah deep awareness of I. Itu saya selalu mengingat tujuan saya dalam belajar dan menyelesaikan masalah ini dengan niat yang selaras dengan kehendak dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika saya menghadapi kesulitan ya, dalam memecahkan masalah memecahkan masalah yang ada di metode numerik, saya itu bisa berpikir lebih dalam lagi dalam eh, terkait di penyebab tersebut itu. Oke, next. Itu yang kedua adalah intention. Intention atau bahasa Indonesia niat atau tujuan. Itu pertama saya menetapkan tujuan saya dulu untuk tidak hanya memahami metode numerik, tapi juga menerapkannya dalam dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks itu atau real case scenario seperti itu. Dengan niat yang jelas tadi, saya juga bisa lebih fokus pada proses belajar dan insya Allah mencapai hasil yang ingin saya capai nantinya. Oke, next. Initial thinking. Nah, selanjutnya itu ada eh, initial thinking, yaitu apa sih inti dari masalah yang saya hadapi gitu dalam metode numerik itu. Contohnya misal kemarin tuh disinggung sedikit oleh Pak Dai mengenai metode Newton-Raphson gitu. Gimana sih Newton-Raphson tuh? Jadi saya eh, apa ya berbincanglah dengan AI teks ChatGPT itu. eh, Apa sih Newton Raphson itu menurut ChatGPT, dan gimana sih nerapin eh, apa namanya metode tersebut di dalam dunia nyata gitu. Jadi menurut GPT itu adalah iterative numerical technique atau metode numerik yang iteratif used to find roots of a real value function, yang digunakan untuk eh, mencari akar-akar dari eh, real value function itu. Oke, jadi kalau di dunia nyata si apa namanya Newton Raphson itu dipakai kayak eh, di engineering, di dalam fisika, di dalam computer science atau ilmu komputer. Itu kalau misal dan juga ada di finance gitu. Kalau di mechanical engineering atau teknik mesin atau teknik mekanika itu bisa apa ya memecahkan non-linear equation atau persamaan non-linear seperti kayak apa namanya behavior atau perilaku material ketika mereka ada di suatu pressure atau stress atau force tertentu gitu. Kalau di finance itu dia juga apa si Newton-Raphson method itu bisa dipakai buat mencari internal rate of return untuk proyek-proyek investment seperti itu. Next slide, itu adalah idealization. Idealization, ya setelah kita tadi memahami masalah tersebut, kita lanjut ke idealization, di mana kita menciptakan model perhitungan yang cocok, yang realistis dengan data-data, dengan apa ya, dengan asumsi yang data driven lah, dengan data yang ada yang nyata gitu. Terus kita memastikan juga solusi yang tersebut tidak menjadi teori tapi juga aplikasikan juga pada hal-hal yang eh, pada case-case yang seperti itu tadi. Itu next slide ada instruction set. Itu adalah langkah terakhir daripada framework dari Five. Itu itu kita menyusun langkah-langkah yang terstruktur gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan kita pakai AI tadi untuk
menyelesaikan metode numerik. Untuk membantu kita dalam masalah-masalah yang ada di dalam metode numerik. Itu mereka bisa memverifikasi code, eh, terus kayak ngemastiin code-nya itu bisa jalan, bisa running, terus juga bisa ngasih feedback gitu ke kodenya, bisa troubleshooting juga. Dan proses ini tuh bisa kayak apa ya, bisa dibilang kayak Kaizen gitu, continuous improvement, seperti itu. Jadi dari si AI itu tuh kayak eh, continuously improve the code yang kita bikin, seperti itu. Oke, jadi dengan saya tadi mengintegrasikan eh, prinsip-prinsip dari DAI5 dalam belajar metode numerik bersama AI, GPT sih lebih tepatnya. Jadi kita tuh bisa lebih terstruktur gitu dan terarah lah dalam kita menyelesaikan masalah-masalah metode numerik. Jadi kayak jangan jangan anggap AI itu sebagai suatu hal yang membuat society, suatu kehidupan manusia itu terbelakang, tapi anggap AI sebagai orang-orang yang apa ya, membantu, bukan orang sih, sebagai tools untuk membantu kita dalam maju ke depan, dalam maju menuju masa depan yang lebih cerah, seperti itu. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Semoga pengalaman yang tadi saya paparkan itu dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman yang menonton. Hmm, ya mungkin itu saya. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.